tentang kullu bid'atin dhalalah. Kata ahli bid'ah bahwa setiap lafal kullu selesai nakira berarti sebagian. Ini kok ngajarin Nabi ya? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Ketika Nabi bersabda sallallahu kullu bid'atin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Ya, paling tahu ya Nabi sallallahu para sahabat yang disampaikan. Tahu tidak? Baru ngerti nahu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau ngelawan Rasulullah SAW. Keterlaluan. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesatuan neraka. Nabi bersabda demikian. Dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang Arab paham. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, nanti perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik. Meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah meskipun orang memandang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tetap tidak baik, semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya kepada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Nggak ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin. Kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bisa sesat. Kalau dia berada separuhnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Ini Nabi bahasanya bahasa Arab yang fasih. Satu lagi. Ada pertanyaan. Pendapat sahabat, jika ada orang yang melakukan bid'ah, apakah hukum person kita apa sini bid'ah atau hanya perilakunya saja? Artinya personnya disebut ahli bid'ah atau tidak begitu? Apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap ahli bid'ah? Tidak ya akhi. Ya. Ini akhi, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan orang yang mudah ngecap orang lain sesat. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung disebut pelakunya apa? Kafir. Sebagaimana ini juga tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah langsung kita cap pelakunya apa? Bid'ah, ahli bid'ah maksudnya. Dan beda Pak, antara bid'ah dengan hukum bid'ah dengan hukum kafir itu jauh beda. Hukum ahli bid'ah itu masih muslim, tapi hukum kafir artinya keluar dari Islam. Nah kita ini Pak, yang suka ngomong ini bid'ah itu bid'ah, dituduhnya apa? Suka kafir-kafirin. Ya Allah, saking gak pahamnya mereka tentang hukum antara bid'ah dengan kafir. Jauh berbeda ya. Ya. Kapan seseorang itu disebut ahli bid'ah? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seseorang yang disebut ahli bid'ah itu apabila jatuh kepada bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu bid'ah. Paham tidak?
Paham gak Pak? Jadi seorang disebut ahli bid'ah itu kalau dia jatuh kepada apa? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya akan kebid'ahannya. Ya. Saya ingin berikan contoh Pak, di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada bahkan kekafiran, belum dikafirkan oleh Rasulullah. Karena ketidaktahuan dia. Karena apa? Saya berikan contoh. Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Syam. Sepulangnya dari Syam, Mu'ad sampai di Madinah, di depan Rasulullah sujud ke Rasulullah. Sedangkan sujud kepada manusia dalam Islam itu termasuk kufur besar, Pak. Apakah Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, "Hai Mu'ad, kamu kafir"? Tidak. Rasulullah bersabda apa? "Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu?" Rasulullah nanya dulu ke Mu'ad. Rupanya Mu'ad ada apa? Pemahaman. Kata Mu'ad apa? "Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta mereka, dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah." Itu rupanya alasan. Berarti Mu'ad sujud itu bukan karena keyakinan sujud itu apa? Boleh sujud kepada, tapi karena apa? Ada syubhat. Ada apa namanya? Ada syubhat. Maka Rasulullah pun menghilangkan dulu syubhatnya. Apa kata Rasulullah? Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud ke suaminya. Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk Allah. Dihilangkan dulu. Nggak paham. Banyak orang Pak jatuh kepada bid'ah karena ada syubhat pemikiran. Maka bedakan antara orang yang memang sengaja ngikutin hawa nafsu dengan orang yang tidak mengikuti hawa nafsu tapi jatuh kepada kesalahan akibat pertama kebodohan atau karena ada suatu perkara yang dia anggap itu sebagai sebuah apa? Dalil dan hujah, padahal bukan sebetulnya. Maka harus dihilangkan dulu, Pak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Tidak boleh seseorang dikafirkan akibat kesalahan sampai ditegakkan dulu hujah atau dihilangkan darinya syubhatnya. Begitu Pak. Jadinya kita ini Pak di zaman sekarang jangan lebih semangat memvonis, tapi semangatlah untuk mendakwahi, menegakkan hujah. Na'am ya akhwal Islam. Iya. Udah gitu Pak, zaman sekarang ada lagi pemahaman begini, itu orang main bid'ahin aja ya, itu pengadilan akhirat kali. Pengadilan akhirat. Jadi dia menganggap Pak, kalau kita mencap itu bid'ah berarti pelakunya pasti neraka. Ini salah besar Pak. Semua ahlu sunnah, semua ulama sepakat tidak boleh memastikan seseorang dari ahli kiblat sebagai penduduk surga atau neraka sampai kita yakin dia mati di atas apa. Iya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata apa? Orang yang terancam masuk neraka akibat kebid'ahan atau maksiat terkadang di hari kiamat tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena adanya taubat, kita tidak tahu. Atau dikarenakan adanya hasanat, kebaikan yang luar biasa besar. Atau bisa jadi karena kan dia ditimpa musibah yang berat sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau dia dapat syafaat. Iya. Paham tidak Pak? Ini keyakinan Ahlussunnah Pak. Makanya kalau ada orang bilang itu orang suka ngebid'ahin berarti neraka dong, kita jadi dianggap penduduk api neraka semua. Ini sebetulnya sengaja mereka ucapkan itu untuk memprovokasi aja Pak. Kita ketika menghukumi suatu perkara itu bid'ah, tidak sama sekali konsekuensinya pelakunya pasti ahli bid'ah. Ini yang pertama. Apalagi untuk memastikan pelakunya neraka, ini lebih jauh lagi. Itulah akibat daripada kurang ilmu Pak. Kurang apa? Ya kalau zaman sekarang kan sebutnya kurang apa? Kurang minum Ustaz. Kurang minum. Iya. Iya. Kurang air. Konsentrasinya nggak ada. Kita yang disebut katanya kurang baca buku. Ya sih emang kurang banyak.